Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu salam, beli ketoprak. Jawabnya salam, belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam, makan mangga. Yang jawab salam masuk surga. Alhamdulillahi ala niyamihil mutakassirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan, innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para hujjah, para ustadzah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Arqam, juga Bapak RW beserta jajarannya, semuanya yang hadir insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, tiada untian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan akhlak Nabi menjadikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Jamaah yang berbahagia, tadi telah disampaikan oleh guru kita bersama, itu Kiai Haji Agus Darmawan Iskandar. Semoga beliau panjangkan umur, selamatkan dalam perjalanannya sampai ke tujuan tanpa ada aral yang melintang satupun. Beliau adalah sangat senior sekali. Dulu kita mulai kenal di perhajian sudah seperti itu, sekarang masih seperti itu juga, awet muda itu. Ya Allah. Dalam kesempatan ini jamaah yang berbahagia, kita ingat zaman kecil di dalam kamus bercinta. Halo? Ada 3 macam cinta. Pertama disebutnya adalah cinta monyet, yang kedua cinta asmara, yang ketiga cinta karena iman. Cinta monyet itu cintanya anak ingusan. Malu sono malu sini, kelihatannya kayak iya enggak juga. Ini anak-anak kayak begini nih. Ini hadroh dari mana nih? Cantik, cakep-cakep nih. Cari mantu kayak begini modelnya nih. Masya Allah, ganteng-ganteng. Jangan hambar ya ibu. Tadi telah melihat ustadznya ganteng banget. Ini Pak Ustadz Hasan Toha kalah ganteng nggak? Masya Allah.
Cinta monyet, cinta anak ingusan. Cinta asmara, lain jenis laki-laki dan perempuan maupun sebaliknya perempuan dan laki-laki. Cinta karena asmara itu berani berkorban apa saja demi yang dicintainya. Betul? Cinta karena iman lebih dari itu. Ibu bapak hadir di tempat ini, cinta asmara apa cinta karena iman? Cinta karena iman. Udah ratusan tahun, ribuan tahun belum pernah melihat siapa itu Nabi Muhammad, kita meyakini dan kita mencintai. Sudah ribuan tahun kita mencintai, karena perempuan mencintai Rasul karena cinta karena iman, bukan karena asmara. Bapak-bapak cinta kepada Nabi karena iman. Aku cinta, cintaku padamu ya Rasul. Aku sayang, sayangku padamu ya Rasul. Ku menangis, menangisku karena rindu. Jadi cinta itu apa? Cinta itu bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Kayak orang lagi renang di dalam kolam, pengen ngencing. Apa rasanya? Anget apa anget? Anget. Ya, tapi nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Warnanya kayak apa itu? Tapi hangat. Cinta itu menghangatkan, tetapi tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, bagikan ngencing di dalam air. Itu cinta. Makanya orang kalau sudah cinta, itu bahasa cinta kadang-kadang di luar akal manusia, sehingga mengekspresikan cinta kepada Nabi ini wujudnya mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ekspresi cinta kita. Beda lain negara, lain cara. Mungkin di negara lain, di Brunei sana atau mungkin di Maroko tidak seperti ini. Dia dengan cara muter-muter. Ada tari perut. Nah, itu cinta kepada Nabi. Di Aceh cinta kepada Nabi dengan tari saman. Betul? Cinta kepada Nabi itu ekspresinya itu macam-macam. Dan cintanya kita seorang laki-laki kepada wanita juga bahasanya kadang-kadang nggak masuk di akal. Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Hebat bener gitu. Gunung dinanjak capek lah, lautan diseberangi demi cinta. Betul? Itu kalau sudah cinta, nggak mampu pun jadi menghayal. Banyak sekali bahasa-bahasa cinta yang nggak kepengin ditinggalkan kekasihnya. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak mungkin diri ini hidup tanpa dirimu. Pret. Ya Allah, ini bahasa cinta luar biasa itu. Sampai sebegitunya, seolah-olah dia satu-satunya di dunia, nggak ada yang lain. Itu bahasa cinta. Andai aku bertemu Tuhan, akan ku sampaikan pada dirinya. Waduh, bisa nggak ketemu Tuhan? Gak mungkin. Kalau aku ketemu Tuhan, akan ku adukan atau aku sampaikan siapa dirinya. Sampai sebegitunya. Ini syair-syair yang tinggi. Al-Quran mengalahkan syair-syair di zamannya.
Syair-syair yang bagus ditempelkan di Ka'bah, dinding-dinding Ka'bah. Setelah Islam hadir, semuanya terhapus, terkalahkan oleh Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul contoh dan suri teladan yang baik. Kenapa mesti harus Rasul Muhammad yang menjadi contoh? Bukannya Ronaldo, Ronaldinho, ya, Messi misalnya, Roma Irama, bukan. Tapi Muhammad Rasulullah yang menjadi contoh dan suri teladan. Bu, kalau kucing beranak bunyinya apa? Meong. Kambing bunyinya mbe. Sapi bunyinya mau. Karena yang dicontoh ya sapi, kambing yang dicontoh ya kambing, kucing yang dicontoh ya kucing. Lah kita manusia yang menjadi contoh adalah juga manusia. Siapa? Muhammad. Manusia bukan? Manusia dia. Muhammad lapar juga makan, haus juga minum. Yang mana nih kira-kira ini ya? Ini tadi belum diminum sama kiai. Ini manusia kalau haus minum nggak? Bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah itu. Muhammad juga begitu. Muhammad punya istri? Punya. Rumah tangga? Punya. Rumah tinggal? Punya. Ini manusia. Maka yang menjadi contoh adalah manusia. Kalau saja malaikat Jibril yang menjadi contoh, yang menjadi suri teladan kita akan kewalahan, ketakutan. Gak mungkin. Ini alasan kenapa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Muhammad yang menjadi contoh atau suri teladan yang baik, bukan yang lain, bukan malaikat. Sementara malaikat gak punya dosa. Tidak bisa, kita manusia. Tapi perlu diingat, manusia, Muhammad juga manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basyarul kal bashari, Muhammadun basyarul kal bashari, bal huwa kal yakuti bainal hajari, bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammad itu manusia, tetapi bukan manusia biasa. Kalau dibandingkan dengan kita, antara Muhammad dengan kita itu bagikan batu kali, batu hitam, gedenya sekepal segini. Ada harganya enggak? Harganya enggak ada. Tapi Rasulullah, walaupun sama-sama satu genggam, satu sekepal ini, tapi batu intan permata. Harganya mahal. Sama-sama batu, tapi dia intan permata. Itu bandingannya, kita batu hitam, batu kali, Muhammad intan permata atau emas. Jelas? Jauh apa enggak bandingannya? Wong ini kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Allah, hanya ada kamu. Masya Allah. Kok nggak nyambung ini? Masa nggak nyambung? Nah, kalau salawat nyambung ya. Astagfirullahaladzim. Jadi bandingannya seperti itu, jauh sekali. Maka apa? Kita umat Muhammad SAW, tadi dikatakan oleh Kiai bahwa kita ingin masuk surga. Nah, caranya bagaimana? Ikuti. Ada 3 ya pelajaran pada malam hari ini, yaitu 3 keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pertama, ini nanti pulang diinget-inget, jangan sampai lupa. Habis maulid, iya, apa isinya?
Nyanyi terus. Yang kesan nyanyinya bukan. 3 keteladanan Nabi: pertama surah, yang kedua sirah, yang ketiga sarirah. Surah lughatan dalam bahasa adalah gambar. Sirah dalam bahasa adalah sejarah. Sarirah itu adalah sifat-sifat Nabi. Nah, 3 ini kita petik untuk bisa diteladani, untuk bisa ditiru, untuk bisa dicontoh. Syukur bisa sama, setidak-tidaknya kita semampu kita. Halo, kita itu meniru Rasul, gak harus sama dengan Rasul, semampu kita itu. Tapi juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Surah secara etimologi itu ya gambar. Tetapi secara terminologi yang dimaksud surah itu adalah pola pikir Nabi, mindsetnya Nabi, cara pandangnya Nabi, itu surah namanya. Pola pikir Nabi seperti apa yang harus kita tiru? Beliau adalah sangat mementingkan umatnya. Sampai-sampai menjelang ajal yang dipanggil ummati, 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 ummati ya Jibril, engkau akan mencabut nyawaku, bagaimana dengan umatku? Tolong kabarkan apa yang akan terjadi nanti pada umatku. Jibril menyampaikan, hai Muhammad, umatmu nanti semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi man ahya sunnati faman rohiba minni. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, maka mereka mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersama aku di surga nanti. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah menjadi ahli surga yang bareng-bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Ini hadis itu. Kenapa sih Muhammad berpikir seperti itu? Ya, dia disebut adalah Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Lebih senang dengan orang-orang miskin. Di dalam Al-Barjanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Muhammad itu adalah sangat pemalu. Ini masuk pada sarirah, pemalu. Tawadu, tapi jangan dipelesetin. Tawadu tahu warna duit ya. Itu ustaz itu tawadu itu. Kenapa tahu warna duit? Ah, repot kalau begitu. Tawadu itu muncul dari hati nurani, dari lubuk hati yang sangat mendalam, muncul akhlak yang baik. Disebutnya akhlakul karimah. Dengan siapa saja dia tidak pernah sombong. Walaupun dia ganteng, walaupun dia hebat, enggak pernah sombong. Kemudian Rasulullah adalah mau duduk bersama dengan orang-orang fakir. Lebih senang dia. Hebatnya Rasul itu tingginya bedanya hanya 2 jari. Dengan siapapun duduk dengan saya jejer, Rasul itu lebih tinggi 2 jari. Giliran duduk sama bapak yang lebih tinggi juga 2 jari. Duduk sama bapak yang tinggi banget juga 2 jari. Masya Allah. Enggak apa namanya? Jadi kelihatan lebih tinggi hanya 2 senti lah kira-kira begitu. Itu Rasulullah. Sampai binatang-binatang tidak mampu untuk mencelok di badannya karena baunya wangi. Kalau laler biasanya itu mencok pada benda-benda yang berbau busuk. Rasulullah nggak pernah bau busuk. Lam yakdalim qatu toha mutlaqon abada, dan seterusnya. Itu. Jadi ngencing aja langsung hilang airnya. Buminya seneng, sat langsung. Nggak kayak kita, udah ngencing
kerubutin semut, masya Allah. Ini kelebihan-kelebihannya luar biasa. Penampilan Nabi sangat memukau. Penampilannya, gantengnya Nabi. Halo, yang di belakang dengar? Itu kalau ganteng bundar seperti jam atau bulat seperti bola, dibelah jadi dua, separuh itu untuk gantengnya Rasulullah, yang separuh lagi dibelah jadi dua, seperempat itu untuk Nabi Yusuf, seperempatnya untuk umat sedunia. Masya Allah. Ini kira-kira dapat berapa persen ini? Ganteng seperempat dibagi orang sedunia. Ustaz Toha gantengnya berapa persen ya? Apa yang disombongin kita? Yang disebut-sebut Nabi terganteng adalah Nabi Yusuf, kalah jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah penampilannya, tutur katanya, kaulam ma'rufa kaulam baliho, dengan kata-kata yang manis dan kata-kata yang mudah dipahami. Bicara jangan muter-muter kemana-mana, sulit dipahami. Pek 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 pek, tes 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 tes, set set set. Nah, set 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 ini yang dipentingkan gitu ya. Jadi jelas itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surahnya seperti itu. Sirahnya yang kedua, sejarahnya Nabi Muhammad SAW, umur masih 2 bulan di kandungan, ditinggal mati bapaknya. Masya Allah. Rohatil atyaru tashdu min layalil maulidi wa barikin nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikin nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikin nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Bersama Abdullah nama ayahnya. Ayo pakai musik. Ulang pakai musik bersama. Siap? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, setia Fatimah putri tercinta, nasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wah Allah, luar biasa. Siapa itu Muhammad? Bapaknya bernama Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Barusan diceramain udah paham, itu maulid. Siapa itu Nabi Muhammad? Nasabnya dari suku Quraisy terus sampai Nabi Adam itu urut, gak ada yang putus terus gitu.
Nah kalau kita baru sampai di buyut, bapaknya buyut kita nggak tahu. Ayo, dia apa dia? Bapaknya bapak tahu, mbah atau kakek engkong tahu. Nah ini bapaknya engkong, buyut ya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah terus bapaknya lagi udah hilang, kagak tahu. Tapi Nabi Muhammad itu adalah terus sampai Nabi Adam itu ada silsilahnya. Yang ini adalah menandakan bahwa semua keluarga Nabi tidak ada yang pernah berzina melalui pernikahan yang halal, karena silsilahnya jelas. Makanya seorang profesor doktor Brojonegoro dalam bukunya yaitu Psikologi Pendidikan, kalau kita mau cari istri itu bibit bobot bebek. Bibit bobot bebek, bibitnya bagus, unggul, bobot dia punya kelihatan, bibit bobot bebek. Nah, itu komplit seperti itu. Nah Rasulullah adalah bibit unggul. Makanya silsilahnya sampai Nabi Muhammad sampai Nabi Adam urut terus, tidak putus. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Menurut adat yang ada, Halimah wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Masya Allah. 2 bulan di kandungan Aminah, bapaknya wafat. Antara Mekah Madinah kalau naik bis itu 6 jam. Sekarang naik kereta itu cepat, cuma 1,5 jam. Naik kereta cepat, sudah ada sekarang. 20 hari yang lalu baru saya tinggalkan Mekah dan Madinah. Sekarang sudah begitu hebat, pembangunannya banyak, ramai sekali orang umroh. Ada yang ingin umroh? Ada yang ingin umroh? Daftar ke DMI. Daftar ke DMI. Cicil boleh, cicilan. Cash apalagi boleh lagi. Cicil gimana? 10 juta berangkat umroh. Pulang umroh nyicil. Jangan pulang umroh dia baik. Ya pulang umroh punya utang nyicil. 10 juta dulu berangkat, pulang dibayar nyicil kayak kita kredit motor. Kurang apa DMI? Bangkit dan melayani. Promosi ini ya. Masya Allah. Jadi umur 2 bulan ditinggal mati bapaknya, ayahnya. Kemudian apa? Tahun gajah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Raja Abraha, seorang raja di negeri Yaman, dia itu ngiri kalau orang haji kok ke Mekah karena ada Ka'bah. Seluruh dunia ke Mekah. Bagaimana kalau Ka'bah itu dipindahkan ke Yaman biar orang haji di Yaman? Raja yang gagah perkasa, pasukan gajahnya itu banyak. Dia berangkat dari Yaman menuju Mekah ingin memindahkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Di sebuah Wadi Mu'aisir, lembah Mu'aisir namanya, Allah turunkan burung ababil. Masing-masing ada alamatnya. Satu burung bawa satu kerikil. Ini kamu gajah yang merah, kamu gajah yang gede, kamu gajah yang kecil, kamu gajahnya Raja Abraha. Terakhir nanti ya gunungnya biar kapok itu Abraha. Semua tentaranya sudah mati, tinggal Abraha kebingungan. Burung ababil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum
فزادهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Itu kerikil jatuhkan di kepala, tembus sampai bawah, bolong persis kayak daun dimakan ulat, perampang, bolong-bolong begitu. Manusia sering begitu. Lawan, kalau sudah Allah berkehendak, jangan tanya. Idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Gak ada yang bisa mengalahkan. Kurang apa tentaranya Soeharto? Kurang apa cara membentengi supaya kekuasaannya terus? Tapi kalau Allah sudah menghendaki, turun gak mau, lengser ke perangkul. Bahasanya dia bahasa haluskan aja. Kalau lengser itu adalah geser, kalau turun itu dari atas ke bawah. Dia gak turun, cuma geser. Masya Allah. Semoga Allah mengampuninya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Raja Abdullah meninggal semuanya, gak jadi. Akan memindahkan Ka'bah. Itu pas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Maulid Nabi isim zaman. Dalam ilmu sorof walada yalidu atau walada yalidu waladan. Bahwa walidun atau mauludun. Jadi maulud isim maf'ul. Ini yang nanti pada belajar. Maulud isim maf'ul. Kalau maulidun isim zaman makan. Kata kerja menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Zaman itu waktu, makan itu bukan makannya bahasa Indonesia, tempat. Maulidun, masjidun, al-arqam, masjidun apa? Tempat untuk sujud. Ini namanya apa? Isi makan. Masjidun, misjadun, isi alatnya. Ada yang suka tasrif, fa'ala yakul fa'lan. Ini pentingnya. Oh, masjid itu dari kata sajadah, yasjudu, sajdah. Masjidun, misjadun. Jadi ini tempat untuk bersujud, bukan untuk bercanda, bukan untuk berantem, bukan untuk ribut, bukan untuk meributkan kekuasaan, bukan untuk berpolitik praktis dan seterusnya. Tempat untuk bersujud. Itu masjid. Maulid, peringatan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kalau peringatan Maulid? Ya benar juga, tapi lebih pas peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid itu bid'ah, Nabi tidak pernah. Nah ini, ya. Ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, in su'ila an sawbil isnain. Ketika Nabi itu ditanya tentang puasa hari Senin, qala, menjawab Nabi, fihi wulidtu. Hari Senin itulah adalah hari kelahiranku. Wa fihi unzila alayya. Dan hari Senin itulah hari diturunkan Al-Quran kepadaku. Rawahul Bukhari, sahih hadisnya. Jadi ketika Nabi itu ditanya, hai Rasul, kenapa engkau rajin sholat hari Senin, rajin puasa di hari Senin? Iya, karena saya lahir hari Senin. Logikanya apa? Logikanya Rasulullah sendiri dengan hari lahirnya aja ingat, dengan hari lahirnya aja memperingati, dengan hari lahirnya aja ditirakatin, dipuasain. Itu Rasulullah, itu artinya maulidnya Nabi ya begitu. Nah, maulidnya kita sekarang seperti ini. Ya? Oh minum. Oh udah lah, ini aja yang ada aja. Suruh minum lagi, ditolak ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum Pak, silakan Bu. Yang ada. Saya kan nggak sempat makan di situ, nanti kan panitia tahu dia. Bosin ya.
Jadi maulid itu isim zaman, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu. Jadi peringatan waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Umur 6 tahun ditinggal mati ibunya, ya Allah, yatim piatu. Umur 25 tahun menyunting Khadijah. Nikahnya umur 25. Kamu umur berapa? Hah? Berapa? Umurnya berapa? 14. Kamu? 15. 10 tahun lagi kawin. Ya. Rasulullah 25 tahun nikah dengan Khadijah umur 40 tahun. Tidak bisa terjadi. Tuhan mana? Tuhan istrinya. Tuhan istrinya. Awalnya Rasulullah itu dalam perjuangannya dia kedepankan kejujuran, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat wajibnya Nabi dan Rasul. Sidik benar, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Ya. Mana mungkin ada Nabi itu nggak cerdas? Cerdas. Membawa dagangannya Khadijah. Khadijah itu adalah bisnis girl antar negara, bukan hanya antar pasar. Loh, ada yang dagang pun? Pedagang ada di pasar atau di mana? Online. Iya online ya. Ini Khadijah itu saudagar kaya antar dunia, antar negara. Rasulullah membawa barang dagangannya bersama orang kepercayaan Rasul dan kepercayaan Khadijah bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, Maisarah di sini di Indonesia perempuan. Di Mekah itu Maisarah itu laki-laki. Itu namanya mu'annas majazi. Nah, ya, nanti dalam al-jumyah itu dikaji. Oh, ini tulisannya mu'annas lafdhon, tapi maknanya adalah laki-laki. Kalau di Indonesia Maisarah perempuan, Tolhah ya perempuan, Tolhah laki-laki. Maisarah, Tolhah. Siapa? Nah, di situ bawa barang dagangan ke negeri Syam, sampingnya Amerika itu situ ya. Dagangannya habis, keuntungannya berlipat ganda. Belum waktunya habis, dia sudah pulang, sudah habis. Biasanya sebulan, ini nggak sampai sebulan sudah pulang. Kembali dengan membawa keuntungan yang besar, habis barangnya. Berkali-kali seperti itu ditanya Maisarah, "Wahai Maisarah, ini benar nih? Masa barang segitu banyaknya kok cepat habis?" "Benar Tuhan." "Terus untungnya?" "Ya begitu. Gak ada yang digunting, gak ada. Yang dikorupsi, gak ada sama sekali, semuanya diserahkan." Dari situ mulai ada apa? Cinta dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mulai. Akhirnya apa? Paman Khadijah yang suruh melamar Rasulullah. Ketika Khadijah umur 40 tahun, Muhammad umur 25 tahun. Umur 30 tahun, Muhammad mendamaikan suku-suku yang ada di Mekah. Kenapa? Ada perbaikan Ka'bah. Hajar Aswadnya diambil, dicabut karena pernah banjir. Ini kan gunung di lembah di Ka'bah. Jadi hujan itu karena batunya keras nggak meresap ke bawah, turun di mana tempat yang paling rendah. Akhirnya itu Ka'bah kebanjiran. Dan itu pernah terjadi bukannya sekali dua kali. Renovasi Ka'bah bingung. Ini nanti yang masang Hajar Aswad siapa? Dikatakanlah sayembara.
Hajar Aswad. Ternyata Allah berikan Muhammad adalah masuk Masjidil Haram paling pagi. Mestinya kalau kita mendapatkan momen seperti itu bangga banget, tapi Nabi tidak, biasa-biasa saja. Akhirnya esok harinya begitu memandang Hajar Aswad, serbanya digelar serbanya. Hei suku Quraisy, suku Hajrat, suku Aus, Kinanah dan seterusnya, sini kumpul semuanya. Pemuka-pemuka suku kumpul, kalian pegang ini serban, pojokan sini, pojokan sini, pojokan sini semuanya. Oke, siap. Nanti ini kita bawa Hajar Aswad ke dekat Ka'bah. Dimasukinlah Ka'bah ini di tengah-tengah, blok Hajar Aswadnya dibawa bareng-bareng. Ini sebuah gambaran kepemimpinan Rasul yang luar biasa. Kalau mau maju nggak sendiri, bareng-bareng. Jadi semuanya itu merasa memiliki, merasa ikut memasang. Gak mentang-mentang dia menang saya barang, ya udah saya yang masak sini, yang lain bodo amat, memang gue pikirin. Ya begitu. Ini kebersamaan itu. Umur 30 tahun Rasulullah mendamaikan umat seperti itu. Angkat tangan semua. Tunduk kepada cara pola pikir Rasul mendamaikan umat yang sedang bermusuhan. Hei, jangan bermusuh. Sudah waktunya kita ini maju. Sudah waktunya umat Islam ini bangun dan maju dan kuat. Kalau umat Islam itu masih gontok-gontokan, masih nyalain yang ini salah, yang itu salah. Nah di sini letaknya apa? Ringking, gak ada kekuatan. Bisa jadi kita berebut begitu karena ada yang ngadu, ada pihak ketiga yang memang menginginkan Islam jangan sampai kuat. Sebab kalau sudah Islam terpecah belah, itu mudah nanti untuk dijajah. Hati-hati. Ngapain kita ribut-ribut? Kita harus akur. Cok kali cok, cok. Cok kali cok, cok. Setuju? Damai itu adalah contoh daripada Rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Isra Mi'raj sampai ke langit. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Rasul diberi salam sama Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam dan rahmat salam buat engkau wahai nabiku. Wa barakatuh dan keberkahannya juga buat engkau wahai nabi. Enggak bisa. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Enggak bisa Tuhan, enggak begitu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini di sini enggak ada. Masih adakah pemimpin-pemimpin kita yang bijaksana seperti itu? Sirahnya, sirah nabawinya, sejarah Nabi dalam keadilan, memikirkan umatnya, memikirkan bangsanya, memikirkan rakyat kecil. Kalau rahmat dan salam hanya untuk saya nggak mau. Tapi untuk umatku yang soleh-soleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Itu didoain sama Rasul. Nabi yang lain nggak ada, tapi Nabi Muhammad seperti itu. Termasuk kita mudah-mudahan tergolong orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau membangun masjid ini tadi dikatakan ya imam bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannati. Siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan bangun itu rumah bagikan istana di surga. Surga itu bagian kapling yang ngabrak di tanahnya. Belum ada rumahnya. Rumahnya itu adalah untuk orang-orang yang bangun masjid di dunia. Kalau dia belum bangun masjid di dunia, begitu masuk surga, loh, mana mas? Orang Jawa nih yang masuk. Mana mas? Mau masuk surga? Ini sudah di surga. Cari rumah saya mana? Rumah dia. Ente pernah nggak itu bangun masjid? Nggak pernah. Situ nggak ada rumah di sini. Pinggir sampai pinggir. Masih kapling pak, ngabrak gitu. Tapi orang yang sudah bangun masjid, begitu masuk surga,
seperti istana. Hadis Bukhari Muslim Sahih, man bana masjidan, siapa orangnya yang bangun masjid di dunia, banallahu, jawabnya ini, jawabnya man banallahu, maka Allah akan membangunkan baginya baitan fil jannati, rumah di surga. Pengen apa pengen masuk surga? Sudah ada rumah apa masih kapling? Harus sudah ada rumah. Kalau sudah ada rumah, ayo kita bangun masjid. Tadi bilang kalau perlu dibongkar, dibesarkan ke sana. Setuju saya. Pak Ustadz, ini tanahnya ini belum resmi, masih fasos-fason, belum diserahin dari pihak ini. Sekarang sudah dipermudah. Pengurusnya apa? Bersama DMI maju ke PLT. Bagaimana caranya ini untuk bisa mendapatkan resmi menjadi masjid fasos-fason ini? DMI akan bantu cara-caranya, insya Allah. PLT sudah pernah ketemu dengan saya. Tolong kalau ada kesulitan-kesulitan bisa dilakukan. Kalau maju sendiri secara pribadi, tidak secara lembaga, ya mental. Mental. Tapi kalau secara kelembagaan, kita maju, insya Allah dipermudah. Sepakat Pak? Dibangun, malah nggak tahu jawab, malah tanda tangan. Kenapa? Ini belum diserah terimakan. Dicari itu mana, itu developernya sudah nggak tahu ke mana. Ahlan wa sahlan ya Habibin, ya Sodik, ada Ustaz Nur Khalid, Ketua EBC yaitu Bekasi Utara. Selamat datang, mengucapkan mudah-mudahan beliau selalu sehat, sibuk sekali. Ini sudah acara yang ketiga kalau tidak salah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dari kemarin malam Jumat itu sampai jam 1 bareng sama beliau. Jumat pagi saya ceramah di sekolah SD. Jumatan kita khotib. Habis Jumatan ada lagi. Malam Sabtu, hari Sabtunya tadi latihan mengurus jenazah. Baru selesai latihan jenazah, suruh rapat di DMI kota. Besok pagi ada acara yaitu silaturahmi akbar. Sampai maghrib baru pulang. Terus ke sini, alhamdulillah bersama beliau untuk Bekasi Utara, insya Allah ya kita akan bangkit umat Islamnya, terutama di sini Al-Qabi yang lagi semangatnya ini untuk bangun masjid. Bangunlah masjid. Buat apa kita kaya kalau untuk sendiri? Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Kita kenyang sendiri. Nih kalau di lingkungan kita di kulkas banyak buah-buahan kenyang, sementara tetangga kita 45 ke depan, 45 ke belakang, samping kanan, samping kiri ada yang kelaparan, kita dosa. Memang enak jadi orang kaya. Tanggung jawabnya berat. Makan enak, daging terus, kulkas penuh, ya, nggak pernah kosong, sayur mayur, buah-buahan, serba ada. Ada tetangga kelaparan, kita nggak tahu atau pura-pura nggak tahu, itu dosa besar. Menurut Imam Syafi'i, tetangga itu yang 45 ke depan, 45 ke samping, kanan kiri dan ke belakang. Lah banyak satu RW di sini ya. Iya, masya Allah. Ini RW berapa sini Pak? 24. Maaf, RW-nya mana RW-nya? Masuk depan. Bapak RW-nya masih PLT. Nanti nggak usah ada PLT lagi ya. Sepakat dia terus lanjut gitu ya. Iya. Kalau ada RW rajin ke masjid, doain biar jadi RW. Amin. Semangat RW. Ketua pembangunannya beliau aja nanti. Biar warganya gampang ditarikin duitnya. Kan begitu. Nah ini dia. Semangat. Saya mau bangun masjid dengan modal cuma 7 juta, berani-beraniin aja. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi. Ya. Baik. Jadi surah itu adalah pola pikir Nabi.
Sirah sejarah Nabi, kebijakan Nabi itu juga termasuk. Ini sekarang terakhir yang ketiga, sarirah. Surah, sirah, sarirah. Sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi. Innaka ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau memiliki sifat yang agung, akhlak yang mulia. Dilemparin kotoran onta, dilemparin batu, sampai berdarah-darah, dia nggak bales, bahkan dia ngedoain. Padahal Jibril sudah menawarkan. Taif itu dari Mekah arahnya ke sana kurang lebih itu sekitar 21 kilo. Ada sudah pernah ke Taif? Belum? Belum ya? Ada kereta gantung di Taif. Kalau kita ke Taif, tanahnya subur, naik kereta gantung bisa melihat jalan setapak di yang dulu itu adalah dipakai Rasul untuk lari ke kebun kurma. Sampai sekarang diabadikan di Taif. Kata Jibril, hai Muhammad, jika kau mengizinkan untuk aku bunuh itu orang-orang yang melempar engkau, gunung Uhud aku angkat, aku lemparkan, pasti mati semua. Jangan ya Jibril, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk mereka ya Allah, karena mereka belum tahu kalau aku ini adalah utusanmu. Karena belum tahu, sebenarnya kalau tahu dia juga nurut, cuma karena belum tahu. Ini sebegitu luasnya hatinya, dadanya Pak Rasul. Jadi kalau kita itu difitnah orang, jangan balas fitnah. Kita dicubit orang, jangan balas cubit. Bu, kalau dikatain sama tetangga, benci gak? Kesel gak? Bisa-bisa gak tidur semalaman? Bapaknya lihat aja, kenapa lu klesetan dulu? Ini tuh tetangga sebelah, gara-gara gayung itu kan kita yang beli Pak, gayung. Kok diakuin sama sebelah? Katanya apa ini gayung dia? Timbang gayung itu nggak bisa tidur. Sapu lidi bisa nggak bisa tidur. Masalah yang kecil, apalagi masalah kot jangan lewat sini, disuruh dimapetin, sini mapetin. Lah emang mau saya lewat mana ini? Bapaknya ribut, antar bapak ribut, ibu ribut, masya Allah. Oh, sekarang ganti mindsetnya. Setelah maulid nanti kita hilangkan itu semuanya, kita tinggalkan itu semua, kita ganti cara berpikirnya seperti akhlak Nabi. Ya, sadidal sayang yang tawadu, yaksifuna Allahu wa yarfa'u thawbahu. Seorang Nabi mau untuk nyuci bajunya sendiri, sendalnya sendiri, sepatunya bisa di lap sendiri. Kalau kita boro-boro gitu. Tapi bukan semuanya sendiri semua. Memangnya Maggie Z makan sendiri, tidur pun sendiri. Itu kan masih seperti angka 1. Bukan itu. Maksudnya apa? Seorang suami mau membantu kerepotan istri. Pak, istrinya lagi masak, mau kasih bawang, timbang kupas bawang aja. Coba deh, nanti mulai hari besok itu bantuin ibu masak, timbang kupas bawang, kok senangnya luar biasa. Bapak nih, ikut-ikut dan masalah, enggak, aku pengen ikut kupas bawang. Timbang kupas bawang, girangnya setengah mati ya Bu ya. Ditungguin, makan juga ditungguin, kemudian bareng-bareng. Nyuci juga begitu. Sudah selesai Bu, sini saya angkat. Mau bantu yang begitu. Jangan menawarkan suami kayak raja. Gak boleh. Rasulullah gak begitu. Dia dengan keluarganya sangat hormat, sangat santun Rasulullah. Dengan anak yatim sangat kasihan. Bahkan menjadi abul yatama, yaitu bapaknya anak-anak yatim. Dia mau duduk dengan orang-orang miskin bersama ngobrol. Tapi kita sekarang orang kaya kita gengsi banget duduk sama orang miskin, melihat sebelah mata. Wah, ini mah orang miskin yang ngapain? Bukan level saya ini, bukan level saya ini. Nggak mau. Dia Rasulullah mau duduk bersama orang miskin,
bahkan kalau ada yang meninggal dia mengantar jenazahnya sampai ke kuburannya. Masya Allah. Sifat-sifat Rasul yang begini yang harus kita ikuti. Satu yang terakhir, katanya tadi kata Kiai pada pengen masuk surga, betul? Ada sebuah cerita. Ada seorang sahabat Nabi, ketika Nabi itu duduk-duduk bersama sahabat, Rasulullah menyatakan, para sahabat, sebentar lagi nanti ini akan ada calon penghuni surga akhirat sini. Semuanya terperanjat. Wah, paling-paling ini Umar bin Khattab, kalau ke Abu Bakar, kalau nggak Sayyidina Ali, atau bukan Utsman bin Affan. Begitu. Ternyata yang lewat di depannya adalah penggembala kambing. Begitu dia lewat, apa kata Rasul? Itu dia orangnya. Kaget Umar. Kok bisa ya? Siapa dia? Diikuti. Ternyata penggembala kambing. Sampai ke rumahnya diikuti. Nginep 3 hari 3 malam. Ingin tahu sebenarnya amalan apa yang dia lakukan itu oleh sahabat itu. Namanya Abu Zamzam. Siapa? Abu Zamzam. Iya. Nginep 3 hari 3 malam. Ditanya, Tuhan, sebetulnya Tuhan punya amalan apa? Emang kenapa sih Tuhan? Iya, saya tuh kagum dan heran kepada Anda, punya amalan apa? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Anda adalah calon penghuni surga. Kaget ya. Saya nggak punya amalan apa? Yang benar Tuhan, jangan bohong. Lama-lama ngaku, begini Tuhan, saya itu kalau mau tidur, nih kalau dengerin, kalau mau tidur, saya maafkan semua kesalahan orang lain, baik itu teman saya, baik itu sahabat saya, baik itu tetangga saya yang punya kesalahan, saya maafkan semuanya. Bahkan saya doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Yang memfitnah saya, doakan mudah-mudahan fitnah itu menjadi pemicu saya lebih bangkit dan lebih maju. Itu setiap malam, iya, saya setiap malam, setiap mau tidur, itu yang saya minta. Pertama istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, mohon ampun, dan ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang melihat saya sebelah mata, ya Allah, tolong ya Allah, ampuni mereka. Orang-orang yang menghina saya, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Orang-orang yang memfitnah saya, ampuni dia ya Allah. Itu amalannya gampang apa gampang? Kira-kira bisa nggak kita tuh? Bisa Bu? Bisa kan? Ibu-ibunya benar. Ketika difitnah, pokoknya Anda memfitnah saya, Anda menghina saya, perbuatan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kan begitu. Nah ini kita belum bisa melepaskan itu. Kita lepaskan semuanya. Kesalahan orang lain kita maafkan. Wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia, salah satu ciri-ciri orang muttaqi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Itu mau berbuat baik dalam keadaan banyak atau sedikit, dia berinfak, memaafkan kesalahan orang lain, dan bisa menahan diri untuk tidak gampang marah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sifat-sifat Nabi yang baik, kita bisa meneladani akhlak Rasul, dan tentu pulang dari sini harus ada perubahan. Apa artinya kita mengadakan maulid tanpa ada perubahan? Perubahan di mana? Surahnya, sirahnya, dan sairohnya. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Ada kawan saya, Ustaz, nanti biar dia yang menutup. Bila taufiq wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah jaza disampaikan kepada guru kita Kiai Haji Tolha Hasan. Hasan Tolha. Baiklah, sebagai penyempurna dari kita pada malam hari ini, mari kita mohonkan kepada Ustaz Muhammad Nur Khalid untuk menyampaikan doa penutup pada malam hari ini. Kepada Ustaz Muhammad Nur Khalid dipersilakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Segenap pengurus TKM Masjid Al-Arqam, Bapak MT, Bapak RW, dan mungkin ada dari emak-emak yang sudah kenal sama saya karena banyak bekas murid saya di sini. Dulu saya ngajar di SD Bani Saleh 6 tahun. Saya lihat pokoknya yang cakep-cakep itu wali murid saya dulu itu. Yang cakep-cakep aja. Wabil khusus penceramah kita, orang tua saya, guru saya, kaum Bapak Kiai Haji Hasan Tolha selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara. Memang saya sama beliau seperti sendal ada kanan ada kirinya, saling berbagi tugas. Termasuk dalam hal sosial, saya sudah berbagi tugas antara NU dengan BNI. Saya dengan beliau sudah berbagi tugas. Kalau nyantunin anak yatim itu Kiai Hasan Tolha, kalau nafkahin emaknya saya, itu bagi tugas. Alhamdulillah, sedikit saya ingin menyampaikan. Mohon izin ya Pak ya, karena ini acara maulid. Dalam Al-Quran Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya tidaklah aku utus engkau Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Ini agak fokus karena ini ada kaitannya. Kenapa kita harus maulid Nabi Muhammad SAW? Di dalam Al-Quran kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka pertanyaannya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai apa? Halo? Nabi. Sebagai apa? Sebagai rahmat, dan rahmat yang terbesar adalah diutusnya lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita sepakati dulu, apakah kita sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat Allah? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Maka lihat surat Yunus ayat 58. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan hai Muhammad, bifadlillahi dengan sebab karunia Allah, wa birahmatihi dan dengan sebab rahmat Allah. Tadi kita sepakat rahmat Allah siapa? Nabi Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah. Maka kalau saat ini
falyafrahu, bergembiralah dengan rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ekspresi kecintaan kita kepada Nabi. Wong orang pesona anggrek, anaknya ulang tahun, Pak, karena senang cinta anaknya ulang tahun. Apa yang dilakukan oleh orang pesona anggrek? Bikin acara, undang anak-anak, bikin kue tart, undang badut. Berapa bayar badut? Minimal 1 juta, Pak, buat ulang tahun kegembiraan anaknya. Undang badut 1 juta. Undang murid, undang kiai, orang atau saya telu. Bukan pesona anggrek, ini orang Soja. Cuman dulu tinggal di sini. Jadi kita bermaulid karena perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan sebab karunia Allah, dengan sebab rahmat Allah, maka bergembiralah. Dan rahmat yang terbesar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, man afdalla maulidin nabi faqad ahya al-islam, kata Umar bin Khattab. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran maulidnya Nabi Muhammad, faqad ahya al-islam, maka sungguh telah menghidupkan syiar Islam. Mudah-mudahan semua yang mensukseskan acara ini, yang telah bersusah payah, tercatat sebagai hamba Allah yang ikut menghidupkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bidilkin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua, kita baca yang ikhlas, kita baca yang ridha. Mudah-mudahan yang saat ini keadaan kita seperti ini, ibadah kita belum maksimal, sedekah kita belum maksimal, sholat kita belum maksimal. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah dan binatul qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin 'azim, la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim ya 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufarin niran.
من أهل العلم وأهل العبادة وأهل الصداقة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan pengajian kita ini pengajian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang disampaikan oleh tadi penceramah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan insya Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sabtu 29 Oktober 2022, 3 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya sebagai pembawa acara Solihuddin Simamora menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah berkontribusi dalam acara kita ini. Semoga mendapatkan balasan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.